Moggallana, siswa utama yang kalau dipatung itu ini Sang Buddha, ini Sariputra, ini Moggallana. Luar biasa, mempunyai kesaktian, mempunyai kegaiban, arahat lagi, orang suci lagi, murid utama lagi. Meninggalnya bagaimana? Sebelum meninggal itu dipotong-potong oleh perampok itu, oleh orang-orang jahat. Beliau dikejar, lari. Beliau bisa menghilang, dikepung ya di satu gubuk di rumah ini, masuk, dan Moggallana tidak ada. Sudah di tempat lain, dikepung lagi berkali-kali. Bhante Moggallana menyadari, mengapa orang ini selalu mengejar saya dan selalu terkejar dan selalu terkepung. Oh, karma saya berbuah ya, saya terima. Beliau dipotong, dipotong ini, potong itu. Karena dulu dalam hidupnya yang lampau, entah kapan dia pernah bersekongkel dengan teman-temannya untuk membunuh orang tuanya sendiri. Lama sekali itu masih ada sisa-sisa karma jahat itu berbuah. Dia terima. Ya sudahlah, akibat karma berbuah. Tapi beliau tidak mati. Beberapa detik, beberapa saat kemudian beliau meninggal. Karena beliau mempunyai kesaktian, setelah puas itu dicacah-cacah, dipotong-potong itu, setelah puas, Moggallana, arahat Moggallana bisa mengembalikan itu, badannya itu utuh kembali. Kemudian dia mencari Buddha, dia menghormat. Waktu saya meninggal sudah sampai guru, izinkan saya meninggal. Habis. Itu akibat karma berbuah, sisa-sisa dari karma berbuah. Meskipun Bhante Moggallana itu dikatakan murid kepala, arahat yang luar biasa di antara dua murid Sang Buddha, Sariputra dan Moggallana. Apalagi kita. Mengapa Sang Buddha pernah digelundungi batu oleh Dewadatta? Tidak kena, batunya terlalu terbelah, tapi ada segumpalan ini yang kena jentiknya, jentik kaki, kelingking kaki sampai berdarah. Mengapa pernah 1 minggu tidak makan, lupa ngirim? Mudah-mudahan kalau Bhante berpuasa di sini tidak sampai lupa ngirim 1 minggu. Itu Sang Buddha lupa ngirim tidak kasih makan 1 minggu. Suatu ketika ada sesuatu, ada orang yang sentimen, ya. Beliau tidak bisa masuk ke kota. Dan macam-macam. Ada kemudian seorang wanita yang dikirim oleh orang yang tidak senang. Tiap sore dia datang ke wihara, tidur di depan. Kemudian pagi pulang. Kalau ditanya, dari mana kamu? Dari wihara. Loh, semalam di mana? Di wihara. Di wihara mana? Tempat Sang Buddha. Lama-lama perutnya jadi besar. Orang curiga. Apa yang dilakukan ini oleh Buddha? Siapa tahu. Setelah makin besar, dia menuntut masuk ke wihara, minta Buddha bertanggung jawab. Apa jawab Buddha? Beliau tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau beliau mengatakan tidak, orang tidak percaya. Andai kata iya, tentu mengatakan tidak. Buddha mengatakan yang sebenarnya tahu hanya saya dan kamu. Siapa yang sebenarnya tahu? Hanya saya dan kamu. Apa yang kamu lakukan itu yang benar, yang tahu hanya kamu sendiri dan saya. Lalu itu karena saking gedenya, lalu kebrojolan itu, bantalnya itu jatuh. Cinca Manawida. Kalau ibu bapak membaca Jaya Manggala Gata itu ada cerita Cinca. Ada lagi Sundari Nanda yang dibunuh. Wanita dikubur di belakang wihara. Dicari, tidak ketemu berhari-hari. Akhirnya ketemu di belakang wihara, dikubur. Kemudian yang tidak senang pada Sang Buddha meniupkan isu. Sang Buddha berbuat yang tidak baik, pelanggaran seksual dan lain-lain. Wanita itu dibunuh dan dikubur di belakang wihara. Hampir waktu itu, kalau tidak Raja Bimbisara, Raja Pasenadikosala mungkin percaya. Tapi dikatakan betapa banyak kebajikan yang dilakukan oleh Buddha. Betapa banyak. Seorang Buddha tidak mungkin mati terbunuh. Tidak mungkin. Dan kalau dia mendapatkan masalah yang hebat, tidak mendapatkan makan, mendapatkan fitnah, tidak lebih dari 7 hari. 7 hari skandal itu terbongkar.
Ada pertapa lain, ada orang lain yang membunuh wanita itu dan dikubur di belakang vihara. Kemudian dia menimpakan fitnah itu kepada Sang Buddha. Mengapa Bante? Mengapa Buddha masih kena fitnah Sundari? Mengapa Sang Buddha masih kena fitnah Cinca Manawika? Mengapa Sang Buddha masih diancam hidupnya oleh Dewadatta? Mengapa? Jawabannya sama, meskipun itu terjadi pada pribadi Buddha. Jawabannya adalah ini sisa-sisa karma jelek yang dibuat oleh Buddha sendiri sebelum menjadi Buddha dari kehidupan yang lampau. Masih bisa berbuah Bante? Masih. Siapa yang bisa stop karma? Kalau memang itu kuat sekali. Buddha terima. Tetapi beliau mengerti. Berbeda dengan kalau kita menerima karma jelek kita. Yang timbul adalah marah, dendam, benci, menghujat, ingin membalas. Buddha menerima dengan sadar. Karmaku berbuah. Dan beliau melihat karma yang mana. Kalau bukan karma beliau, tidak mungkin itu datang pada beliau. Sekalipun beliau sudah mencapai pencerahan sempurna menjadi Buddha. Beliau pernah kena pusing. Beberapa kali ya. Kadang-kadang sukar untuk sembuh ya. Beberapa saat itu lalu sembuh, pusing lagi. Buddha mengatakan, dulu saya pernah lahir sebagai anaknya nelayan. Kalau ayahku pulang membawa ikan yang banyak, yang klepek, aku merasa senang. Senang melihat pembunuhan bisa menimbulkan pusing. Jadi kalau saudara pusing tidak sembuh-sembuh itu mungkin dulu saudara senang melihat pembunuhan. Simpati melihat pembunuhan, senang melihat pembunuhan, senang melihat kejahatan. Meskipun Anda tidak melakukan sendiri, akan menimbulkan dampak. Meskipun Buddha mencapai pencerahan, menjadi Buddha, dikatakan sempurna kebijaksanaannya, sempurna kesuciannya, karma itu masih berbuah. Apalagi kita. Lalu bagaimana Bante untuk menghadapi itu? Hadapilah dengan pengertian yang benar. Segala sesuatu yang muncul tidak kekal. Akibat karma muncul, iya tidak kekal. Dengan modal pengertian, dengan latihan, dengan kebajikan yang kita lakukan, dengan meditasi yang kita lakukan, kita akan menerima dengan kadar batin yang cukup kuat, meskipun kita belum arahat. Itulah cara mengatasi kecemasan.